Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kasus yang sedang viral di negara Amerika Serikat. Yang mana pada tanggal 22 Agustus tahun 2025 kemarin, seorang wanita berketurunan Ukraina dieksekusi secara terang-terangan oleh seorang pria dalam sebuah kereta listrik. Rekaman pengeksekusian tersebut tersebar dengan luas dan seketika membuat warga Amerika mulai merasa khawatir untuk berpergian dengan transportasi umum. Moments after this August 22nd video was taken, 23-year-old Irina Zarutska took a... Bagaimana kronologi selengkapnya dan apa motif sang pelaku melakukan tindakan keji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Charlotte, Carolina Utara, Amerika Serikat, terdapat seorang wanita berusia 23 tahun bernama Irina Zarutska. Irina bukan warga asli Amerika Serikat, dia berasal dari negara Ukraina. Irina lahir dan tumbuh besar di kota Kiev, Ukraina, dalam sebuah keluarga kecil yang penuh dengan kasih. Dia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Dia memiliki seorang adik perempuan dan juga seorang adik laki-laki. Sejak kecil, Irina dikenal sebagai seorang putri yang lembut, penyayang, dan sangat peduli pada keluarganya. Dia sering membantu ibunya mengurus rumah, menjaga adik-adiknya, dan sangat antusias dalam memelihara hewan-hewan. Menurut salah satu pamannya, Irina merupakan gadis yang senyumnya selalu mampu mencairkan suasana, bahkan ketika mereka dalam keadaan kesulitan sekalipun. Kemudian pada tahun 2022, seluruh dunia dikejutkan dengan berita negara Rusia menginvasi negara Ukraina. Peperangan antara dua negara tersebut pecah hingga berdampak pada kehidupan keluarga Irina. Masa remaja Irina yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan seketika berubah menjadi masa yang dipenuhi dengan ketakutan. Ledakan dan suara sirene telah menjadi instrumental yang hampir terdengar setiap harinya. Saat serangan udara menghantam wilayah dekat apartemen kecil keluarga Irina, keluarganya langsung bergegas turun ke ruang perlindungan bawah tanah bersama puluhan tetangga lainnya. Lalu di samping itu, pamannya yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat masih menyimpan satu foto yang menggambarkan segalanya. Di sana terlihat Irina, orang tuanya, dan juga 2 adiknya duduk berhimpitan di ruang bawah tanah yang sempit. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong menatap ke kamera. Foto tersebut membuat sang paman menangis. Saat itu dia berkata kurang lebih seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus hidup seperti itu. Aku harus membawa mereka keluar dari negara tersebut. Akhirnya dengan bantuan sang paman, Irina dan keluarganya berhasil melarikan diri dari Ukraina pada pertengahan tahun 2022. Mereka terbang ke Carolina Utara untuk tinggal sementara di rumah si paman agar dapat membangun kehidupan yang baru. Di negara Amerika Serikat, Irina mulai menata kehidupan barunya secara perlahan. Dia mulai belajar bahasa Inggris dengan giat, mengikuti kursus dan kemudian mendaftar di sebuah kampus yang bernama Rowan Kabarus Community College. Di sana dia mengambil sebuah program yang bertujuan untuk menjadi asisten dokter hewan, sebuah cita-cita yang telah dia impikan sejak kecil karena dia sangat menyukai hewan. Selain itu, untuk membantu keuangan keluarganya, Irina juga memilih untuk bekerja paruh waktu di sebuah restoran pizza yang bernama ZPD Pizzeria. Restoran ini terletak di kawasan Lower Short End, kota Charlotte, sebuah kawasan yang ramai dan modern. Setiap pagi dan malam, Irina berpergian dengan menggunakan kereta listrik Link Blue Line yang melintasi jalur perkotaan kota Charlotte. Hal ini dikarenakan Irina belum memiliki SIM dan juga masih berlatih dalam mengemudi mobil. Bagi Irina, kereta itu bukan sekedar alat transportasi, tetapi melainkan juga sebuah simbol kebebasan dan kemandirian. Di sela-sela kesibukan berkuliah dan bekerja, Irina juga menemukan cinta. Dia menjalin hubungan dengan seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Stanislav atau yang akrab disapa dengan nama Stace. Setelah resmi berpacaran, kedua sejoli ini memutuskan untuk tinggal bersama meski belum adanya ikatan pernikahan. Dan hal ini sangat lumrah terjadi di negara Amerika Serikat. Saat itu mereka menyewa sebuah apartemen kecil yang masih terletak di kota Charlotte. Kepada teman-temannya, Irina pernah bercerita,
kalau dia sedang menabung untuk mencapai cita-citanya. Beberapa impian Irina adalah dia ingin menjadi seorang dokter hewan, dia ingin menikah muda, dan dia juga berharap suatu hari nanti dia bisa membangun rumah sederhana yang memiliki halaman untuk memelihara anjing dan juga kucing. Akhirnya setelah sekian lama menjalani kehidupan dalam ketakutan, perlahan-lahan hidup Iriana pun mulai terasa ringan, penuh rencana dan juga penuh harapan. Namun sangat disayangkan, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan yang normal, secara tiba-tiba tragedi mengerikan menghampiri kehidupan Irina Zarudska tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Singkat cerita, pada tanggal 22 Agustus tahun 2025, tepatnya sekitar jam 9 malam lewat 50 menit, Irina baru saja menyelesaikan shift kerjanya di restoran pizza Zupetti Pizzeria. Hari itu dia merasa lelah, namun dia tetap senang karena esok harinya adalah hari libur. Dengan langkah pelan, Irina berjalan menuju stasiun Link Blue Line seperti biasanya. Dia telah melewati rute pulang tersebut berkali-kali sehingga tidak ada rasa khawatir yang terlintas di benaknya. Sesampainya di peron stasiun, Irina menunggu kereta malam datang. Setibanya kereta tersebut, dia melangkah masuk ke gerbong yang hanya terdapat beberapa penumpang yang duduk terpencar. Irina memilih duduk di kursi tengah dekat pintu keluar. Setelah duduk, dia langsung membuka handphonenya untuk mengirim pesan singkat kepada pacarnya. Pesan itu berbunyi, "Sayang, aku akan segera sampai di rumah." Begitulah pesan yang diterima oleh pacarnya. Di dalam kereta tersebut, di kursi tepat di belakang Irina, telah duduk duluan seorang pria berjaket merah yang terlihat menunduk diam. Pria itu bernama De Carlos Brown Jr., berusia 34 tahun. Irina dan De Carlos tidak saling mengenal, tidak ada hubungan, tidak ada percakapan, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Tetapi di dalam rekaman CCTV, De Carlos terlihat tampak gelisah dan tidak bisa diam. Dia sesekali memegang kepala, mengusap mata, dan terkadang bersandar ke arah kaca kereta. De Carlos saat itu benar-benar terlihat seperti sedang berdebat dengan suara-suara yang muncul di kepalanya. Dan ketika itu, tidak ada satupun penumpang yang menyadari kalau tanda bahaya mematikan sedang duduk di antara mereka. Kereta mulai melaju. Selama sekitar 4 menit kereta berjalan, Irina hanya duduk diam sambil memainkan handphonenya. Dia tenggelam di dalam layar tanpa menoleh ke arah sekitarnya. Lalu kemudian sekitar jam 9 malam lewat 55 menit, De Carlos yang masih duduk terlihat mengeluarkan pisau lipat dari saku jaketnya. Dia membuka pisau itu dan berdiam sejenak. Lalu beberapa detik kemudian, De Carlos tiba-tiba saja berdiri dan langsung menikam Irina di depannya yang sedang asik bermain handphone. Tikaman itu tak hanya sekali, De Carlos terus menikam Irina sebanyak 3 kali tepat pada bagian lehernya. Tikaman tersebut cepat dan brutal hingga membuat Irina seketika terkejut. Pada detik pertama tubuh Irina langsung menegang dan membentak ke depan seperti tersentak listrik. Kedua matanya membelalak tampak membeku. Bahunya naik mendadak, refleks tubuh yang mencoba menahan rasa sakit. Dia tidak sempat bersuara keras, hanya terdengar seperti nafas yang tertahan. Lalu pada detik kedua, Irina menoleh sedikit ke samping seolah dia melihat apa yang baru saja terjadi. Namun kepalanya tiba-tiba saja kaku karena serangan tersebut mengenai lehernya. Ponsel yang sebelumnya dia pegang terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ekspresi wajahnya berubah menjadi campuran antara ketakutan dan juga kesakitan yang mana seolah dia sedang memohon pertolongan tapi tubuhnya tak mampu lagi bergerak. Pada detik ketiga, tubuh Irina semakin melemas. Dia akhirnya terguling pelan ke sisi dinding dan kemudian tergeletak di lantai bawah kursi. Di samping itu, penumpang yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam ketakutan. Mereka tak sempat bereaksi untuk menolong Irina. Sementara itu, De Carlos setelah menusuk, dia langsung berjalan menyusuri gerbong sambil memegang pisau yang masih berlumuran cairan merah. Sambil menunggu kereta itu berhenti, De Carlos membuka jaketnya dan berputar-putar sambil mengeluarkan ocehan yang tidak jelas. Para penumpang kereta semakin panik ketika mereka melihat korban telah terkulai bersimbah cairan merah. Dan cairan itu juga tercecer di sepanjang gerbong kereta. Dan begitu kereta berhenti, De Carlos langsung keluar diikuti oleh beberapa penumpang lainnya. Sementara itu, salah seorang penumpang juga langsung memanggil pihak keamanan stasiun dan juga pihak kepolisian.
Beberapa menit kemudian, polisi dan petugas medis sampai di TKP. Mereka menemukan Irina yang masih tergeletak di dalam kereta. Saat diperiksa denyut nadinya, mereka tidak menemukan tanda kehidupan. Petugas medis mencoba melakukan upaya CPR, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya, para medis pun menyatakan kalau Irina telah benar-benar meninggal dunia. Setelah menemukan jasad Irina, polisi bergegas mengejar pelaku setelah mereka mendapatkan informasi kalau pelaku masih berada di luar stasiun. Dan benar saja, di luar stasiun, De Carlos telah dikepung oleh petugas keamanan yang telah mengarahkan pistol kepadanya. Mereka saat itu berteriak kepada De Carlos untuk memintanya berhenti berjalan dan meletakkan pisau yang masih dia pegang. De Carlos berhenti melangkah, menoleh perlahan dan menatap petugas dengan tatapan kosong. Dia tidak melawan dan langsung menjatuhkan pisau lalu mengangkat tangannya. Dan kemudian petugas langsung menyergap dan memergolnya. Lalu setelahnya petugas menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk dibawa agar dapat diperiksa lebih lanjut. Kemudian di sisi lain, pacar Irina yaitu Stage mulai merasa khawatir karena Irina tak kunjung tiba di apartemen mereka. Dia mencoba menelpon tapi tak ada jawaban. Dia mengirim pesan juga tak dibalas. Kekhawatirannya pun seketika berubah menjadi panik. Dia menelpon keluarga Irina, berharap mungkin Irina mampir ke rumah keluarganya. Tapi tak ada seorang pun tahu keberadaan Irina. Akhirnya mereka pun bersama-sama pergi ke stasiun biasanya Irina turun. Dan di sanalah harapan tersebut seketika hancur. Alih-alih bertemu Irina, mereka malah disambut kabar duka yang sangat mengerikan. Yaitu Irina telah dieksekusi oleh orang tak dikenal. Dan di saat itu dia sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari kejadian, polisi merilis identitas dari pelaku yang tak lain adalah De Carlos Brown Jr. yang berusia 34 tahun. Begitu namanya keluar, masyarakat terkejut karena mengetahui kalau De Carlos bukanlah orang yang bersih dari kejahatan. Dia telah memiliki rekam jejak kriminal yang cukup panjang dan dia telah ditangkap sebanyak 14 kali. Yang mana pada tahun 2014 dia pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena perampokan bersenjata. Dia kemudian bebas pada September tahun 2020. Tetapi kebebasan tersebut tidak membuat De Carlos membaik. Pada Februari tahun 2021 dia kembali ditangkap karena menyerang saudara perempuannya sendiri hingga menyebabkan luka ringan. Belum cukup sampai di situ. Pada bulan yang sama dia kembali ditangkap karena menerobos masuk ke rumah orang lain. Tahun-tahun berikutnya tumpukan kasus kriminalnya makin panjang, seperti pencurian, perampokan bersenjata, dan mengucapkan ancaman-ancaman tentang kekerasan. Hingga akhirnya saat dia bertemu dengan Irina di kereta tersebut, De Carlos telah menjadi tunawisma dengan kondisi yang sangat tidak stabil. Kemudian yang membuat kasus ini menjadi lebih mengejutkan adalah keluarga De Carlos sendiri ternyata sudah lama meminta pertolongan. Ibu De Carlos berbicara kepada media dengan berkata kurang lebih seperti ini. Apa yang telah anak saya lakukan sangatlah mengerikan. Saya minta jangan ada yang menganggap kalau dia sebagai korban dalam kasus ini. Ibunya menambahkan kalau sejak De Carlos keluar dari penjara, dia sudah berubah total. Dia mulai mengucapkan hal-hal aneh dan juga paranoid. Dia menjadi lebih agresif dan bahkan ibunya sendiri harus mengusirnya dari rumah karena dia dianggap sangat membahayakan. Selain itu, saudaranya juga mengatakan kalau De Carlos telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia tidak bisa mempertahankan pekerjaannya, bahkan percakapan sederhana dengannya saja tidak masuk akal. Dan kerap kali hal itu berubah menjadi kekerasan. De Carlos pernah mengatakan kepada saudaranya kalau pemerintah telah menanamkan sebuah chip di dalam tubuhnya dengan tujuan untuk mengontrol apa yang dia makan, kapan dia berjalan, dan bahkan kapan dia bicara. Keadaan ini pun semakin memburuk. Pada bulan Januari tahun 2025, De Carlos pernah membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang chip di tubuhnya tersebut. Namun alih-alih memberikannya rehabilitas jiwa, pihak kepolisian justru menangkapnya atas tuduhan penyalahgunaan layanan darurat. Sementara itu, rekaman video eksekusi Irina menyebar seperti api di internet. Setiap unggahan ulang membuat kemarahan publik semakin membesar. Di sebuah website Reddit, orang-orang bertanya, apakah Irina selamat dari bom di Ukraina hanya untuk dieksekusi di Amerika Serikat? Beberapa pengguna sosmed memperbesar rekaman tersebut. Mereka melihat pisau di tangan pelaku dan bertanya bagaimana bisa orang dengan riwayat seperti De Carlos masih bisa bebas berkeliaran.
Setelah itu laporan setelah penangkapannya juga menyebutkan kalau saat kejadian, De Carlos sempat berteriak, "I got that white girl," yang artinya aku telah mendapatkan gadis kulit putih itu. Kalimat itu langsung memicu badai baru. Kasus ini kini bukan hanya tentang persekusian brutal, tetapi juga dituding sebagai kejahatan rasial. Kasus Irina Zarutska sangat menggemparkan masyarakat hingga sampai ke pejabat negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut berkomentar dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. Binatang telah mengeksekusi gadis cantik dari Ukraina yang datang ke Amerika untuk mencari kedamaian. Dia harus segera diadili dan dijatuhkan hukuman eksekusi. Tidak ada pilihan lain, ucap Trump. Selain itu juga ada dari wali kota Charlotte yang bernama Philly Les. Dia juga mengunggah sebuah pernyataan di akun Twitternya. Dia mengatakan, "Hati saya bersama keluarga Irina, tetapi ini adalah kegagalan tragis oleh sistem pengadilan dan juga hakim." Sementara itu seorang hakim bernama Teresa Stokes yang dulunya membebaskan De Carlos dari penjara, dia secara diam-diam menonaktifkan akun LinkedIn-nya di tengah badai kecaman publik. Meski begitu, kerusakan sudah terjadi. Para anggota parlemen Partai Republik kini menuntut agar Hakim Teresa Stokes segera mengundurkan diri. Mari kita beralih ke persidangan. De Carlos awalnya dituntut atas pengeksekusian tingkat pertama, namun jaksa segera meningkatkan tuntutan ke tingkat federal. Hal ini dikarenakan De Carlos sudah menyebabkan kematian di sistem transportasi umum. Pihak federal akan menuntut hukuman maksimal. Seorang pejabat federal menjelaskan kalau kejahatan ini telah menambah ketakutan untuk masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Dan mereka berjanji akan membereskan semua masalah ini agar masyarakat merasa terlindungi. Hukuman maksimal untuk kejahatan federal ini adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman eksekusi. Lalu singkat cerita, 6 hari setelah pengeksekusian terjadi, rekaman telepon De Carlos dengan saudaranya di dalam penjara bocor kepada publik. Isinya memberikan gambaran mengerikan tentang apa yang ada di pikiran De Carlos saat hari kejadian. De Carlos berkata ke saudaranya kalau alasan dia menyerang Irina adalah karena dia merasa kalau Irina sedang membaca pikirannya. Dia juga mengklaim kalau sebuah chip di dalam tubuhnya telah memerintahkan dirinya untuk melampiaskan kemarahan melalui Irina. Lalu kemudian saat De Carlos terjebak dalam delusinya, ibunya sendiri tetap berpijak pada kenyataan. Dia berkata kepada wartawan kalau putranya seharusnya tetap berada di bawah pengawasan ketat, baik penjara maupun perawatan intensif di rumah sakit jiwa, dan jangan dilepas lagi ke tengah masyarakat. Irina Zarutska datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebuah harapan. Dia ingin hidup tenang, belajar, bekerja, dan membangun masa depan yang tidak bisa dia dapatkan di tengah perang di negara asalnya. Di kota baru itu, dia mulai mempunyai mimpi. Dia belajar keras untuk menjadi asisten dokter hewan, bekerja di pizzeria, dan bahkan mulai merencanakan pernikahan bersama kekasihnya. Setiap hari dia menempuh perjalanan pulang menaiki kereta dengan senyum lelah namun bahagia. Tetapi semua itu terhenti di suatu malam yang sangat mencekam. Bukan karena perang, bukan karena kecelakaan, melainkan karena kekerasan dari seseorang yang bahkan tidak dia kenal. Keluarganya kini hanya bisa menatap ruang kosong di rumah yang dulu penuh suara tawa Irina. Dunia telah kehilangan seorang gadis yang hanya menginginkan kehidupan yang damai. Irina tak sempat melihat semua mimpinya jadi kenyataan. Namun dunia akan selalu mengingatnya. Bukan bagaimana cara dia pergi, tetapi bagaimana cara Irina membawa keberanian dan juga kebaikan selama masa hidupnya. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga Irina Zarutska diberikan kedamaian dan ketenangan di alam selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.